Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tengku Fauzan Keluan dari kelas PTN 01 dengan NIM 21024501020 yang akan membawa presentasi berjudul Pembumian Peralatan dan Pembumian Netral Sistem Tenaga Listrik Modern. Apa itu pengertian pembumian? Pembumian adalah sistem pengamanan terhadap perangkat-perangkat yang mempergunakan listrik sebagai sumber tenaga dari lonjakan arus listrik. Sistem pembumian atau grounding sistem ini digambarkan sebagai hubungan antara suatu peralatan atau sirkuit listrik dengan bumi. Dengan ada sistem pembumian ini, maka keandalan sistem untuk pemanfaatan daya listrik dapat terjamin dengan baik. Apa itu fungsi pembumian atau pentanahan? Fungsi pembumian atau pentanahan adalah untuk mengalurkan arus gangguan listrik ke dalam tanah melalui suatu elektroda pentanahan yang ditanam dalam tanah bila terjadi gangguan. Di samping itu, pentanahan juga berfungsi sebagai pengaman baik bagi manusia maupun peralatan dari bahaya listrik. Pada saat sistem tenaga listrik dalam skala kecil, gangguan hubung singkat ke tanah pada instasi tenaga listrik tidak merupakan suatu masalah yang besar. Hal ini dikarenakan bila terjadi gangguan hubung singkat fasa ke tanah, arus gangguan masih relatif kecil atau lebih kecil dari 5 ampere. Sehingga busur listrik yang timbul pada kontak-kontak antara fasa yang terganggu dan tanah masih dapat padam sendiri. Tetapi dengan semakin berkembangnya sistem tenaga listrik, baik dalam ukuran jarak atau panjang maupun tegangan, maka bila terjadi gangguan fasa ke tanah, arus gangguan yang timbul akan besar dan busur listrik tidak dapat lagi padam dengan sendirinya. Timbulnya gejala-gejala busur listrik ke tanah atau earthing ground sangat berbahaya karena menimbulkan tegangan listrik tension yang dapat merusak peralatan. Apa tujuan pembumian? Tujuan dari pembumian yaitu 1. Membatasi besar tegangan terhadap bumi agar berada dalam batasan-batasan yang diperbolehkan. Yang kedua adalah menyediakan jalur bagi aliran arus listrik yang dapat memberikan deteksi terjadi gangguan yang dikehendaki antara konduktor atau penghantar dan bumi. Yang tiga, macam-macam sistem pentanahan. 1. Sistem penahan titik netral atau netral grounding system. Sistem dengan titik netral ditanahkan adalah suatu sistem yang titik netral dari sistem tersebut sengaja dihubungkan ke tanah, baik melalui impedansi maupun secara langsung. Sistem pentanahan titik netral bertujuan untuk A. Menghilangkan gejala-gejala busur api pada suatu sistem. B. Membatasi tegangan pada fase yang tidak terganggu atau pada fase yang sehat. C. Meningkatkan keandalan atau reliability pelayanan dalam penyaluran tenaga listrik. D. Mengurangi atau membatasi tegangan listrik tension yang disebabkan oleh penyalaan bunga api yang berulang-ulang atau rate ground fault. Sistem yang kedua adalah sistem penahan peralatan atau grounding equipment. Sistem penahan peralatan ini menghubungkan bodi atau kerangka bagian dari pedal listrik terhadap titik grounding atau pentanahan. Sistem ini pada kerja normal tidak dialiri arus. Sistem penahan atau pembelian peralatan ini juga mirip seperti sistem pentanahan titik netral di mana kedua sama-sama membuang arus atau tegangan lebih ke bumi melalui elektroda pentanahan. Pembumian peralatan bertujuan untuk mengamankan badan peralatan pada saat kerja tidak normal atau terjadi gangguan yang seakan-akan pada peralatan tersebut bertegangan yang diakibatkan oleh sambaran listrik petir atau jebolnya isolasi pada suatu penghantar atau sambaran badan peralatan pada suatu konduktor yang bertegangan sehingga badan peralatan tersebut dialiri oleh arus dan bertegangan tentu berbahaya bagi manusia. Untuk itu harus diadakan pembumian. Bagian-bagian yang ditanahkan pada sistem penahan peralatan yaitu A. Semua bagian instalasi yang terbuat dari logam atau yang menghantarkan listrik dan dengan mudah disentuh manusia. Hal ini perlu agar potensi dari logam yang mudah disentuh selalu sama dengan potensi tanah atau bumi tempat manusia berpijak sehingga tidak berbahaya bagi manusia yang menyentuhnya. Yang kedua adalah bagian pembunyian muatan listrik atau bagian bawah dari lightning arrestor. Hal ini diperlukan agar lightning arrestor dapat berfungsi dengan baik, yaitu membuang muatan listrik yang terimanya dari petir ke tanah atau bumi dengan lancar. Dan terakhir, titik netral dari transformator dan titik netral dari generator. Hal ini diperlukan dalam kaitan keperluan proteksi khususnya yang menyangkut gangguan hubung tanah. Macam-macam pembumian elektroda. Menurut persyaratan umum instalasi listrik atau PUIL tahun 2000 ayat 3.18.2, jenis elektroda pembumian diantaranya 1. Pembumian dengan elektroda batang. Elektroda batang ialah elektroda dari besi, baja profil atau batang logam lainnya yang dipancangkan ke dalam tanah. Pembumian dengan menggunakan elektroda batang yang mana pembumiannya ditanam secara vertikal atau tegak lurus ke dalam tanah. Yang kedua, pembumian dengan elektroda pelat. Elektroda pelat terbuat dari besi baja atau tembaga yang berbentuk segi empat, ditanam secara vertikal dalam tanah. Ukuran pelat yang biasa dipakai adalah satu ukuran pelat elektroda 60 x 60 cm. Yang kedua adalah tebal pelat dari besi 6,30 mm dan tembaga 3,15 mm. Pembumian dengan menggunakan elektroda pelat sudah jarang dipakai karena tidak menguntungkan.
Yang ketiga adalah pembumian elektroda pita atau strip. Elektroda pita sering juga disebut elektroda pipa yang membentuk lempengan pelat tipis kecil dan panjang. Bahan yang dipakai biasanya dari tembaga yang berbentuk I, dalam kutip ala X, mempunyai bentuk memanjang dengan cara melingkar dan ditanam pada kedalaman sampai 1 meter dari permukaan tanah. Untuk memperoleh tahanan yang rendah biasanya diusahakan dengan elektroda yang paling panjang. Elektroda jenis ini sering dipakai pada tempat-tempat yang mempunyai tahanan tanah yang jenisnya tinggi, terutama pada tanah yang banyak mengandung batuan-batuan, di mana penempatan elektroda jenis batangan pilar kurang praktis untuk digunakan. Itulah tadi presentasi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.